Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau belajar fungsi nih, fungsi komposisi dan inverse. Ini saya dapat video dari file di laptop yang udah lama sekali, itu tahun 2089 ini. Nah, saya ketemu, jadi saya mau ngelihat ya. Ini video ini dari sangat bagus sekali ya, yang membuat konten ini mungkin sangat bagus, tapi saya tidak bisa menemukan siapa nih pembuat kontennya, tapi sangat bermanfaat. Mari yuk kita saksikan ya videonya, ini sangat bagus sekali nih. Oke, yuk sekarang kita akan belajar tentang fungsi, komposisi, dan inverse ya. Pertama kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Apa sih fungsi atau pemetaan itu? Ya, fungsi pemetaan dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan. Nah, ini ada nih, memasangkan. Relasi yang memasangkan setiap anggota A. Nah, setiap anggota A tepat satu anggota B. Nah, jadi setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi di sini anggota A-nya nggak boleh nganggur, ya, nggak boleh nganggur. Harus ada pasangannya di anggota B, tepat satu. Tapi misalnya nih, misal ya, A ke 1. Nah, ini berarti A pasangannya 1. Terus B ke berapa misalnya? B ke 4 atau B ke 3 boleh lah ya. B ke 3 misalnya, B ini ketiga sini. Nah, ini berarti B pasangannya 3, gitu kan ya? Atau lagi boleh misalnya C keempat. Nah, C keempat misalnya, C keempat juga pasangannya lagi, ya kan? Atau boleh lagi nanti misalnya D. Nah, D kemana? D kedua. D kedua boleh. D ini kedua sini boleh. Gitu ya. Sip, ini sudah dimasukkan dalam bentuk apa? Fungsi. Ini sudah termasuk fungsi atau pemetaan, gitu ya. Karena apa? Setiap anggota A, jadi anggota A nya nggak ada yang nganggur, tepat satu ke anggota B, ya, tepat satu ke anggota B. Jadi nggak boleh A nya itu nganggur. Jadi artinya, dan nggak boleh ada dua, misalnya gini, misalnya nih, yang nggak boleh itu gini bro. A, ini A ya, saya udah punya A itu ke 1, ya, tapi A nya itu juga ke kedua. Nah, situ juga. Artinya apa? Di sini melanggar. Berapa butuhnya? Nah, itu tadi ya, ini lanjutin. Jadi bagus sekali nih. Jadi kalian harus diperhatikan ya. Ini bagus sekali nih penjelasan dari abang ini ya. Kata-kata nih, tepat satu anggota B. Ternyata di sini hanya mengatakan kedua, ya nggak? Jadi ini nggak boleh nih. Nah, ini nggak boleh di sini, ya. Ini nggak boleh, walaupun B-nya benar nih, misalnya B-nya dari B ketiga, B-nya benar, ya nggak boleh. Ya kenapa? Di sini ada yang A tidak memenuhi peraturan. A ke 1, ya, kedua juga iya. Ini namanya selingkuh, ya. Jadi tidak boleh selingkuh nih ya, no selingkuh. Nah, ini kenapa ini nggak boleh? Karena dia selingkuh. Biar gampang lah ingatnya ya. Selingkuh atau mendua atau poligami, ya. Ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh, ya, karena tepat satu. Ya, terus berikutnya lagi, seandainya bisa aja lu kan poligami. A itu temennya A itu 3 atau temennya 2 boleh lah, ya. Terus berikutnya lagi C. Nah, C itu punya teman 1, temennya itu 1 si C. Nah, seperti itu. A temennya kedua, C temennya ke 1. Seperti ini. B nya kan jomblo itu, ya nggak? B nya sendiri kan. Nah, ini nggak boleh juga, ya. Jadi dia tidak boleh apa? Jomblo. Nah, jomblo, gitu ya. Jadi dia tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo. Jadi no selingkuh dan no jomblo. Harus setia pokoknya ya. Jadi ini artinya apa? Dua pemetaan ini dan ini. Nah, ini dua-dua ini dan ini ya. Nah, ini dan ini. AB ini dia tidak termasuk fungsi, bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena dia selingkuh dan jomblo. Tidak boleh selingkuh dan tidak boleh fungsi jomblo. Itu nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo, ya? Jadi setia. Contoh boleh lihat setia ya. Mana
Wah, ini dia contohnya jauh sekali ya. Contoh, di antara himpunan pasangan berurutan berikut manakah yang merupakan pemetaan? Ingat, nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Ini dia, gampang kok. Lihat nih, A ke 1, B ke 3, C ke 5, B ke 4. Wah, ini selingkuh nih. Loh, kenapa selingkuh? B sudah ke 3, B ke 4 lagi. Nggak boleh ini, ya nggak? Berarti ini salah karena selingkuh. Lagi yang sini yuk. B ke 3, A ke 4, C ke 1, D ke 5. Oh, boleh ini. Ya kan, ya nggak ada yang selingkuh kan? B, A, C, D. Coba depannya aja yang paling gampang. A, A. Wah, ini A, A. Nggak boleh. Nah, selingkuh, ya kan? A, B, C. Oh, B, B nih, B lagi nih. Nah, nggak boleh selingkuh, ya kan? Nah, sini. A, B, C. Oh, B lagi. Wah, B selingkuh terus nih ya. Ah, nggak boleh. Ya kan, ya? Berarti yang benar cuman yang ini. Yang B yang sini pilihannya, ya. Oh, jadi nggak boleh selingkuh, ya. Lanjut. Kalau gambarnya gini, coba yuk. Dari gambar berikut manakah yang fungsi pemetaan? Nah, ya lihat fungsi pemetaan mana? Yang A, yang ini tidak. Kenapa? Karena B-nya itu jomblo. Nggak boleh ada jomblo. Ingat ya, fungsi pemetaan itu istilahnya nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Jadi satu pasangannya satu ya, nggak boleh A pasangannya B di B2 berarti poligami, atau enggak A ke B ada C ke B juga, itu namanya poliandri. Jadi nggak boleh ya. Ini bagus sekali ini penjelasan dari abang ini ya, kalian bisa paham lah. Jadi fungsi pemetaan itu nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh ya. Oke, kita lanjut. Jomblo ya nggak? Berarti ini salah. Nah, gitu ya. Terus berikutnya lagi yang B, ya bener nih, ya kan? Yang B, A ke R, B ke P, C ke P, B ke Q, C ke P, ya kan? Boleh nih. Boleh. Coba yang ini jomblo, ini selingkuh, nggak boleh. Nah, ini selingkuh, ini jomblo, nggak boleh. Ini wah, poligami ya. Banyak sekali nih, ke P iya, ke Q iya, ke R iya, direbut sama dia sendiri ya. Nggak boleh ya. Ini yang poligami, yang ini jomblo ya, nggak boleh. Berarti yang benar cuma apa? Yang D. Oke. Itu pengertian dasar tentang apa? Fungsi gitu ya. Oke, berikut saya tambahin. Sebentar bro. Dari ini, dari seperti ini saya tambahkan. Nanti yang A itu A di situ disebutnya daerah asal nanti ya. A daerah asal. Jadi A di situ yaitu himpunannya apa? A, terus B, terus C, terus D, dah itu ya. A, B, C, D ini namanya daerah asal. Daerah asal atau biasa disebutnya ada domain. Nah, gitu. Terus B itu yaitu 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 gitu ya. Ini namanya daerah hasil. Daerah kawan. Daerah kawan atau kodomain. Kalau tadi domain, ini kodomain. Kodomain gitu ya. Kodomain. Sip. Terus yang berikutnya, ini kan sudah nih, A daerah asal, B daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, yang kena panah nih, yang kena panah itu 1 2 3 4. Yang kena panah ini adalah daerah hasil. Jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini daerah hasil. Daerah hasil. Daerah hasil atau disebutnya range atau range. Nah, gitu ya. Oke. Bisa ya? Oke, sip. Oke deh. Yang belum ngerti ulangi, yang sudah ngerti lanjut.